Shalom. Nah, renungan hari ini saya beri judul Menang Terus, Terus Menang. Kalau kita misalnya punya klub sepak bola kesayangan kita, kemudian waktu klub kesayangan kita itu main dan dia menang terus menang, tidak pernah draw, tidak pernah kalah, kita sebagai penonton akan senang. Dan saya percaya pemainnya lebih senang daripada penontonnya kalau menang terus dan terus menang. Kalau misalnya anak-anak kita atau kita sendiri ikut lomba memasak, dan setiap ikut lomba memasak kita menang terus dan terus menang, itu tentu kita senang. Bukan kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Misalnya anak kita ikut lomba cerdas cermat, ikut lomba matematika, ikut lomba tentang komputer, lomba pidato bahasa Inggris. Kemudian setiap ikut perlombaan-perlombaan itu, anak kita atau diri kita menang terus menang. Wow, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, ada ayat firman Tuhan yang menjamin kita agar hidup kita senantiasa menang terus dan terus menang. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Nah, firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan itu selalu membawa setiap kita kepada kemenangan demi kemenangan. Bukan kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, jarang-jarang menang, atau jarang-jarang kalah. Kalau jarang-jarang kalah artinya ada menangnya, tapi tidak selalu menang. Tetapi di dalam Yesus dijamin bahwa kita akan selalu menang dan menang dan menang. Hari-hari ini ketika dunia dilanda pandemi COVID-19, banyak masalah, banyak persoalan yang harus dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap orang-orang yang percaya. Nah, semakin banyak masalah, semakin banyak tantangan yang kita hadapi, percayalah akan semakin banyak pula kemenangan-kemenangan yang akan kita hadapi. Kalau semakin besar masalah dan tantangannya, tentu kemenangannya akan semakin besar. Dan sekali lagi, bukan kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, tetapi di dalam Yesus selalu ada kemenangan, menang terus dan terus menang. Nah, bagaimana supaya kita bisa menang terus dan terus menang? Yang pertama, kita akan menang terus dan terus menang kalau kita memiliki persekutuan yang intim dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita buka satu ayat yang diambil dari Mazmur 108 ayat yang ke-14. Mazmur 108 ayat yang ke-14 bunyinya, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, firman Tuhan dengan begitu jelas bahwa bersama dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan karena kita hebat, tapi Allah sendiri yang akan menginjak-injak lawan-lawan kita. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang berjalan di depan kita. Dia bukan Allah yang berjalan di belakang kita. Dia adalah Allah yang berjalan di depan kita, dan Dia akan menghancurkan setiap tembok-tembok tembaga yang ada di depan kita. Dia yang akan merobohkan gunung-gunung yang menghalangi jalan kita. Bahkan Alkitab berkata Dia pula Allah yang akan mematahkan palang-palang besi. Kalau kita masih ingat kisah antara Daud dengan Goliat, Daud mengalami kemenangan yang total telak. Dia bisa mengalahkan raksasa Goliat yang sangat berpengalaman di dalam peperangan. Sedangkan Daud belum pernah mengalami kemenangan, belum pernah mengalami yang namanya peperangan. Dan hari itu Daud hanya dengan senjata katapel dan batu yang diambil dari kali, dia bisa mengalahkan
Goliat. Bukan karena ketapelnya yang hebat, bukan karena batunya yang hebat, bukan karena Daudnya yang hebat, tetapi karena Allah lah yang berperang ganti Daud. Allah lah yang menginjak-injak musuhnya Daud, dalam hal ini adalah Goliat. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada hari ini, jangan pernah takut. Kita akan menang terus dan terus menang kalau kita memiliki persekutuan yang intim, persekutuan yang erat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat hal yang kedua. Kita buka Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12, dikatakan, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Dan di dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa satu orang bisa mengalahkan 1.000 orang dan dua orang bisa mengalahkan 10.000 orang. Jadi hal yang kedua, bagaimana kita akan menang terus dan terus menang, yaitu dengan jalan kita memiliki persekutuan yang intim dan erat dengan anggota keluarga kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan anggota keluarga kita. Hari-hari ini ketika kita stay at home, itu bukanlah hal yang mudah untuk kita memiliki persekutuan yang erat bersama dengan anggota keluarga kita. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Kita bisa memiliki persekutuan yang erat dengan anggota keluarga kita kalau kita mau saling mengalah satu dengan yang lainnya, saling mengampuni, saling menghormati, saling memberikan kekuatan, support, saling sabar satu dengan yang lain. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya dengan persekutuan yang erat bersama-sama dengan Yesus. Yang kedua, persekutuan yang erat dan intim dengan anggota keluarga kita, kita akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Menang terus dan terus menang. Dan hal yang ketiga, yang terakhir, mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, hal yang ketiga, kita akan menang terus dan terus menang kalau kita memiliki persekutuan yang erat, persekutuan yang intim dengan saudara-saudara kita seiman. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita sekarang sedang stay at home, kita harus tetap connect dengan gembala kita. Kita harus tetap connect dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman. Melalui apa? Melalui teks, melalui SMS, melalui media sosial, melalui Zoom, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terputus koneksinya di tengah-tengah kita stay at home. Nah, di Amerika, tepatnya di state namanya California, ada sebuah pohon namanya redwood. Pohon redwood itu ada di California. Tingginya bisa mencapai sekitar 115 meter. Ya, tingginya bisa mencapai 115 meter dan diameter pohon itu bisa mencapai sekitar 6,5 meter. Jadi pohonnya sangat besar dan sangat tinggi. Nah, kita tahu patung Liberty yang ada di kota New York ini itu tingginya sekitar 93 meter saja. Jadi pohon redwood ini jauh lebih tinggi daripada patung Liberty yang ada di New York. Nah, pohon redwood yang begitu tinggi, ternyata kedalaman akarnya itu hanya sekitar kurang lebih 3 meter. Dan tidak masuk akal, dengan akar yang cuma sedalam 3 meter bisa menopang pohon redwood yang begitu besar dan tinggi. Tapi ada satu rahasia, rahasianya begini, pohon redwood tidak bisa hidup sendirian. Pohon redwood harus hidup berdampingan dengan pohon redwood yang lainnya. Mengapa? Ternyata akar daripada pohon redwood itu meskipun tertanam ke dalam kedalaman cuma 3 meter, tetapi akar-akarnya bisa menyebar ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan itu sejauh
radius 24 meter. 24 meter. Dan ketika akar-akar di bawah ini menyebar radius 24 meter, maka pohon redwood yang lain itu juga menyebarkan akar-akarnya sejauh radius 24 meter, dan akar pohon redwood yang satu dengan yang lainnya itu akan seperti teranyam satu dengan yang lainnya. Maka itu pohon redwood itu menghadapi badai, menghadapi topan, menghadapi banjir, menghadapi hujan, menghadapi angin. Pohon redwood sudah teruji bertahun-tahun, dia tidak pernah roboh. Kenapa? Karena dia memiliki persekutuan satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali kita memiliki persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Nah, hari ini kita sudah belajar bagaimana menang terus dan terus menang. Ada 3 hal yang harus kita kerjakan, dan 3 hal ini saya sebut 3 in 1. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, kita harus memiliki persekutuan yang erat dan intim dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus memiliki persekutuan yang erat dan intim dengan anggota keluarga kita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki persekutuan yang erat dan intim dengan saudara-saudara kita seiman. Percayalah, sedahsyat apapun pandemi COVID-19, kita akan bisa hadapi dan kita pasti menang terus dan terus menang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Materaikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami percaya akan firman Tuhan, iya dan amin. Kami yakin seyakin-yakinnya bersama dengan Yesus kami akan selalu menang terus dan terus menang. Karena firman Tuhan sudah berkata dengan demikian, dan kami terus mau menjaga keharmonisan anggota keluarga kami, dan kami akan menjaga hubungan yang erat dan intim dengan saudara seiman kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Yang percaya diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.